Apa aja yang kita pelajari dalam ukuran penyebaran data waktu itu? Ada namanya range ya, range. Range itu apa itu? Data terbesar kurangi data terkecil ya. Kemudian ada lagi namanya interquartile range ya. Jadi interquartile range itu Q3 dikurangi dengan Q1 ya. Terus dari sini kita sudah bisa membuat apa namanya distribusi frekuensi kan ya. Udah ada dalam latihannya kemarin. Membuat distribusi frekuensi. Frekuensi kumulatif ya. Jadi kalau saya kira mungkin Anda bisa aja sendiri kalau namanya distribusi kumulatif ya. Kumulatif itu kan tinggal kita jumlahin aja ya, makin lama makin besar dia. Atau melihat bagaimana bentuk pertumbuhannya ya. Apalagi itu. Bagian terakhirnya kita sudah masuk kepada outlier data ya. Jadi outlier data, kalau kita outlier data itu bagaimana menghitungnya waktu itu? Outlier data itu ada dua ya. Ada yang namanya minor outlier data, ada yang major ya. Kalau yang minor outlier data berada, kalau ada tuh median, kemudian ada Q3 kurang Q1 gitu ya. Apa rumusnya waktu itu? Kalau minor outlier data dari mana ke mana hitungannya? Minor outlier berapa? 1,5 gitu ya? Ya, Pak. Print out saya ketinggalan kayaknya. saya ada bawa itu. Jadi kalau minor itu lebih dekat kepada Q1 itu ya. Lebih dekat kepada Q1, kemudian yang major itu agak lebih jauhan ya. Nah, itu yang dikatakan minor dan major outlier. Apa maksudnya outlier data itu? Atau apa gunanya outlier data? Halo? Apa gunanya outlier data? Jadi outlier data itu kan data pencilan ya. Jadi kita tidak harus skeptis ya dengan outlier data ya. Jadi tergantung kepada masalahnya kan ya. Kalau misalkan masalah pendapatan, misalkan pendapatan contohnya yang sederhana aja, misalkan waktu itu di mana di suatu RT aja dulu ya. Jadi jangan ngomong negara gitu ya, yang kecil aja dulu. Jadi kalau kita berhadapan dengan masalah yang besar, bisa nggak kita kecilkan nih gitu ya, dalam bentuk yang hampir serupa gitu. Jadi, misalkan di RT aja dulu, misalkan ada pendapatan masyarakat itu yang besar ya, yang besar. Kalau kita menghitung rata-rata, jadi biasanya kalau kebijakan itu kan diambil dari keadaan rata-rata ya. Jadi tidak mungkin keadaan misalkan kalau pendapatan rata-ratanya misalkan Indonesia berapa sekarang pendapatan rata-ratanya? Gimana nih? Informasi terakhir berapa? Pendapatan per kapita Indonesia berapa? Berapa? 3.000 apa 5.000 US dollar ya? Berapa? 4.000 4.000, Pak. 4.000 US dollar ya, oke ya. Iya.
Nah, bagaimana Anda memandang itu yang 4.000 US dollar itu? 4.000 itu kan dihitungnya rata-rata ya. Tapi pertanyaan saya, apakah ini data outliernya sudah dikeluarin apa belum gitu ya? Jadi mungkin ini perlu kita pertanyakan itu ya. Apakah dia masuk nggak itu siapa? Taipan-taipan yang 9 itu ya. Kalau itu dimasukkan itu jadi mengganggu ya kepada orang-orang yang pendapatannya yang harusnya rata-ratanya tidak segitu gitu loh ya. Kan udah ada contohnya sederhananya waktu kita dalam latihan itu ada yang 6 itu terlalu besar kan ya dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat yang ada di situ gitu. Nah, itu yang jadi problem di sini ya. Ini bukan berarti yang pendapatannya besar itu harus kita abaikan ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus yang harus diambil untuk yang data-data yang outlier itu. Demikian juga ada yang di bawah ya, misalkan pendapatannya sangat kecil, nah bagaimana mengambil keputusan untuk meningkatkan pendapatan yang sangat kecil tadi itu, yang ekstrim yang di bawah ya. Jadi ada ekstrim yang di bawah, ada ekstrim yang di atas. Ini kira-kira begitu ya. Mungkin sampai di situ ada yang ketinggalan nggak ya? Nah, setelah saya lihat semalam itu kita ketinggalan namanya persentil ya. Persentil itu apa itu? Ini udah dulu nih dibahas ya. Persentil itu apa? Persentil data kalau 50% persentil itu artinya apa? Sama dengan nilai median dong berarti ya. Jadi persentil 50% sama dengan median ya. Jadi 50% data berada di sebelah kiri dan 50% berada di sebelah kanan. Oke, terus saya kira mungkin cuma satu itu aja yang ketinggalan ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Tidak ya? Ini masih mudah ini ya. Nah, kemudian saya mau masuk sekarang ke kita share data dulu. Anda bisa lihat data saya? Data. PPT saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tes. Oke, sekarang kita mau masuk ke probabilitas ya. Probabilitas sudah disinggung juga pada waktu minggu kemarin. Jadi misalkan misal gitu ya, jadi peluang lulus suatu mata kuliah itu 0,9, itu maksudnya apa waktu itu? Kalau ngomong peluang kita nggak ngomong pasti gitu ya. Gimana maksudnya? Kalau peluang lulus itu 0,9, maksudnya adalah gimana mau dibuatkan bentuk pecahannya seperti 9/10, pengertiannya juga boleh ya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Peluang lulus mata kuliah A adalah 0,9 gitu. Tentunya ini dari 10 orang diperkirakan akan lulus 9 orang gitu ya. Jadi kita tidak ngomong pasti di sini ya. Jadi kalau peluang lulus mata kuliah A itu 0,9, dari 10 orang diperkirakan akan lulus 9 orang gitu ya. Jadi kalau ada dua buah kelompok 10 orang, berarti gimana caranya? Misalkan 20 orang, kalau ada 20 orang berarti diperkirakan akan lulus berapa? 18 orang, Pak. 18 orang. Diperkirakan akan lulus 18 atau 0,9 dikalikan 20. Kalau ada 100 mahasiswa misalkan itu dikalikan dengan 0,9 gitu ya. Nah, mungkin itu satu contoh yang sederhana. Misalkan kalau prediksi ahli ekonomi misalkan peluang ekonomi membaik untuk tahun depan itu adalah
0,6 katanya. Misal gitu ya. Jadi peluang ekonomi membaik tahun depan itu adalah 0,9, 0,6. Apa maksudnya tuh? Apa artinya kira-kira? Ini mengenai pengertian kata peluang itu ya. Apa maksudnya itu? Kalau tadi kan dari 10 orang diperkirakan lulus 9 gitu ya. Kalau seandainya ini gimana nih? Kalau 0,6 berarti 6 per 10 dong ya. Kalau 6 per 10 maksudnya apa? Dari 10 apa gitu, 6 apa gitu kan bisa begitu kan? Gimana nih? Anda udah banyak belajar tentang perusahaan-perusahaan, tentang apa itu perekonomian perusahaan ya. Apa maksudnya? 6 per 10. Peluang ekonomi membaik tahun depan itu dia diperkirakan 0,6 katanya misalkan. Apa maksudnya? Halo? Gimana? Ya kalau kuliah nih kita tuh diskusi aja gitu ya. Jadi boleh kok salah nggak apa-apa ya. Ada yang mau punya pendapat nggak? Jadi kalau 0,6 itu kan 6 per 10, terus apanya dong yang 10, apanya yang 6 gitu loh. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi kalau peluang ekonomi membaik tahun depan tuh 0,6, maksudnya gimana kira-kira? Dari 10 apa gitu, diperkirakan 6 itu akan bagaimana gitu loh. Gitu kan? Iya, Pak. Gimana iyanya? Dari 10 apa gitu, 10 orang gitu ya bisa aja begitu sih. Dari 10 orang diperkirakan 6 itu akan bagaimana? Ya kembali lagi kepada uh, kata-kata awalnya tadi itu ya. Jadi ekonomi membaik ya diperkirakan dari 10 orang diperkirakan 6 orang itu ekonominya akan membaik gitu ya. Gitu kan? Kalau perusahaan ya berarti dari 10 perusahaan diperkirakan 6 perusahaan itu akan tumbuh gitu. Berusaha. Ya, akan berkembang atau ekonominya akan membaik gitu ya. Jadi gitu aja maksudnya peluang itu ya. Jadi kalau misalkan dari 1.000 perusahaan misalkan itu tinggal dikalikan saja kan ya. Jadi diperkirakan 600 itu akan tumbuh gitu ya. Nah, gitu kan ya. Kemudian kalau dikatakan lagi ada lagi dalam ramalan cuaca itu biasanya dikatakan peluang untuk hujan besok itu 0,7 misalkan. Gimana tuh maksudnya tuh kira-kira? Peluang hujan besok Jabodetabek atau Jakarta gitu 0,7 gitu. Maksudnya gimana? Kira-kira. Yang lain? Mungkin dari 10 kejadian, yang 7 kejadian itu kemungkinan akan hujan, Pak. Oke, mungkin yang jawaban yang kedua mungkin agak lebih tepat gitu ya. Jadi dari 10 dari 10 apa? 10 hari gitu ya, 10 hari di mana peluangnya 0,7 itu diperkirakan 7 hari itu akan hujan gitu ya. Mungkin yang jawaban yang pertama juga mungkin sudah ya boleh sih kalau kita menerjemahkan dari 10 daerah di Jakarta diperkirakan 7 daerah akan hujan gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya maksud daripada kata peluang ya. Kita akan mulai dengan kalau begini aja boleh kan ya. Anda masih bisa lihat jelas ini. Kalau transparannya nggak terlalu saya besarkan, bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi peluang itu sudah kita lihat dulu pada kuliah pertama itu kan peluang itu bisa kita dapatkan dari sampel gitu ya, dari sampel kemudian bisa juga didapatkan dari data populasi gitu ya. Jadi kalau dari data populasi
Kalau kita ngambil data dari populasi itu namanya sensus kemarin ya. Kalau kita ngambil sebagian saja itu namanya ngambil data sampling. Data sampling itu diharapkan bersifat random gitu ya. Random itu kalau dalam teorinya dikatakan kalau random itu menjamin dia sifatnya itu unbiased gitu ya, unbiased. Semuanya kayak Anda ngambil data apa gitu ya, terus Anda pilih-pilih. Kalau pilih-pilih itu nggak boleh ya. Itu namanya bias ya, bias. Nah, kita lihat ada yang namanya di sini adalah ruang sampel ya. Di himpunan dari semua hasil yang mungkin dari eksperimen statistik ya. Ini dikatakan sebagai ruang sampel atau kita notasikan sebagai S ya. Misalkan di sini ada dadu. Ini kalau ada dadu gimana nih? Kira-kira semuanya kenal dadu dong ya. Dadu itu ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, 5, 6 gitu ya. Tapi dalam asumsinya dadu itu harus seimbang ya. Tidak boleh mungkin salah satu hasil titik-titiknya itu Anda selipkan misalkan permen karet sedikit gitu, itu tidak boleh ya. Itu juga suatu asumsi di sini bahwasanya harus seimbang ya. Kalau seandainya dadu itu kira-kira hasil yang mungkin itu gimana tuh? Kalau ada satu dadu saya lemparkan, hasilnya apa gitu ya? Kan hasilnya kan titik 1, titik 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau ada 2 dadu seperti ini, hasilnya apa gitu ya? Ini kan kemungkinan hasil ya. Kemungkinan hasil itu hasilnya apa? Kalau 2 dadu. Ya ada 1, 1 gitu ya. 1, 2, terus 1, 3, sampai 1, 6, terus 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, sampai dengan 6, 6 ya. Jadi itu dalam bentuk pasangan terurut ya jadinya ya. Sekarang ini ada dadu 1, ini dadu 2. Nah, itu ya, paham ya? Oke. Terus semua hasil yang mungkin itu kalau misalkan saya melakukan eksperimen statistik, mengambil data berat badan mahasiswa misalkan ya. Nah, kira-kira ruang hasilnya gimana tuh? Hasil yang mungkinnya berapa tuh kira-kira? Mungkin bisa aja Anda katakan dari 20 sampai berapa gitu, sampai 100 gitu ya. Nah, nanti hasil-hasilnya akan berada di dalam namanya yang disebut sebagai ruang sampel. Nah, setiap hasil itu dikatakan elemen ya, biasa saja ya. Atau satu anggota dari ruang sampel itu kita katakan sebagai titik sampel. Ini contohnya, kalau ini mata uang dilemparkan sekali, ada 2 mata uang, ini gambarnya salah dong manusia ya. Satu ada, ini namanya apa? Ruang sampelnya dituliskan sebagai H itu apa itu? Hit ya, hit, tail ya. Apa itu? Hit itu. Kalau kita dulu gambar sama angka gitu ya, gambar sama angka. Kalau ini kepalanya sama ekornya gitu ya. Nah, itu dikatakan ruang sampel. Kemudian kalau dadu, ini satu dadu harusnya ini ya. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini permainan peluang-peluang itu mulai dari dadu ya. Walaupun saya tidak terlalu suka sebetulnya ngasih soal dadu-dadu ini. Nah, kalau tadi ada namanya ruang sampel, ada lagi namanya event ya. Event itu suatu set-set dari ruang sampel ya. Jadi bagian dari ruang sampel. Jadi apa maksudnya? Kalau saya lemparkan uang ini, suatu event itu misalkan jumlah, kalau lemparnya sekali yang nggak menarik ini ya. Harusnya ini dilemparkan 3 atau 4 kali gitu ya. 3 atau 4 kali, ruang sampelnya jadi tidak sesederhana ini gitu ya. Mungkin lemparan pertama
kemungkinannya ada dua berarti ya. Gambar sama angka, kemudian lemparan kedua kan juga gitu ya, gambar sama angka, lemparan ketiga juga gitu, gambar sama angka, lemparan keempat juga gambar sama angka. Jadi ada berapa ruang sampelnya? Kalau suatu koin itu saya lemparkan 4 kali. Koin saya lemparkan 4 kali, ada berapa ruang sampelnya? 8 ya, Pak? 8. Eh, 8, 14, 8. atau 16? 16. Oh, dicoba dulu yang kecil ya. Misalkan kalau 2 kali aja misalkan ya. Angka, gambar, terus kalau dilemparkan 2 kali ya, angka, gambar, apa lagi? Angka-angka dulu dong ya. Angka-angka, angka, gambar, terus gambar, angka, gambar-gambar gitu ya. Gitu ya. Ada 4 berarti ya. Kalau 2 kali, kalau 3 kali ada berapa? Satu gambar, kemudian yang kedua tuh 2 gambar. Kemudian gambarnya digeser, A-nya sekarang digeser ya. GAGG, GAG, GGA. Kemudian 2 gambar sudah, berarti 3 gambar sekarang. Ada berapa itu? 8 ya, kalau 3 kali lemparan. Jadi kita dapat rumusnya, kalau seandainya dia 2 kali lemparan, di mana setiap lemparan itu memiliki 2 kemungkinan, berarti dia 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Kalau seandainya 3 kali lemparan, berarti 2 pangkat berapa? 3. 2 pangkat 3, 8. Nah, jadi kalau 4 gimana tuh? Nggak perlu lagi kita 2 hitung. pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, bukan 14 ya, tapi 16 ya, seperti itu ya. Nah, dari semua kemungkinan itu tadi, nah, kita ada suatu event namanya di situ ya. Event itu suatu bagian dari ruang sampel. Biasanya kita sebutkan gitu ya. Misalkan kalau yang menarik, kalau dia dua kali pelemparan koin tidak menarik, tapi kalau 3 kali pelemparan koin udah bisa kita katakan misalkan event misalkan kalau saya memberikan suatu hadiah misalnya, tapi ini mohon maaf aja kalau yang suka gambling gitu ya. Misalkan kalau dia memiliki, kalau dari 3 kali lemparan itu Anda mendapatkan, sorry ya, dari 3 eksperimennya itu melemparkan 3 koin ya. Kalau Anda mendapatkan gambar itu lebih dari 2, Anda mendapatkan hadiah sekian gitu ya. Nah, berapa peluang saya mendapatkan hadiah itu? Itu begitu menghitungnya ya. Paham maksudnya nggak tuh? Jadi kalau lebih dari kecil dari itu hati-hati ya. Atau paling sedikit gitu ya. Kalau saya katakan kita fokus saja ke yang 3 ya. Anda sudah gambarkan kan? Ruang eksperimennya sudah ya. Ada 8 di situ kan ya. Jangan ada yang overlap ya. Kalau misalkan saya mempunyai event, jika Anda mendapatkan paling sedikit 2 gambar, Anda akan mendapatkan hadiah sekian gitu ya. Kan hadiahnya 1 juta misalkan gitu ya. Paling sedikit 2 gambar ini ada berapa di dalam ruang eksperimen kita itu? Kan ruang eksperimen tadi semua kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Jadi kita main koin aja dulu ya. Jadi kalau paling sedikit 2 gambar itu maksudnya apa tuh? Minimal 2 gambar. Minimal 2 gambar. Hati-hati ya. Kalau lebih dari 2 gambar, berarti besar dari 2. Berarti 3 saja.
Ini sedikit 2 gambar, berarti jumlah gambar yang muncul dong, berarti ya. Jumlah gambar yang muncul sebagai X. Kalau paling sedikit 2 gambar, berarti X-nya X-nya adalah besar sama dengan 2 ya. Jadi yang pertama soalannya adalah event paling sedikit memiliki 2 gambar. Berarti X-nya, X itu adalah variabel random yang didefinisikan pada eksperimen itu. Jadi X-nya adalah jumlah gambar yang muncul. Jadi X itu kalau dia paling sedikit 2 gambar, berarti X itu besar sama dengan 2. Nah, ada berapa jumlahnya yang lebih besar sama dengan 2 itu? Yang 2 gambar berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 4 ya, 4. Nah, dari 4 itu, jumlah ruang eksperimen tadi ada 8 ya. Nah, kita nanti akan bicara soal peluang di situ ya. Jadi peluang X itu ya, peluang X besar sama dengan 2. Jadi Anda ngikutin saya nulis ya, saya juga nulis di sini. Nah, tadi kan ada 4 tuh. Itu jumlah yang masuk dalam besar sama dengan 2 itu dibagi dengan semua ya, semuanya 8. Jadi kalau X besar sama dengan 2 tadi komponennya ada 4 kan, semuanya ada 8, jadi jumlahnya adalah setengah ya, setengah kan, betul? Betul, Pak. Setengah. Nah, sekarang setengah, apa maksudnya peluang setengah gitu ya? Nah, mungkin yang menjawab yang kedua tadi, yang 0,7 tadi, Anda bisa nggak? Bisa harusnya ya. Jadi peluang X besar sama dengan 2, atau peluang jumlah gambar yang muncul itu paling sedikit 2, itu adalah setengah. Apa maksudnya sih? Jadi Anda kaitkan dengan eksperimen kita ini ya. Apa maksudnya? Mungkin bisa diartikan ini Pak, kalau yang 3 koin ini dilempar 10 kali, kemungkinan untuk dapat yang 2 gambar atau lebihnya itu ada 5 kemungkinan Pak. 5 kejadian kemungkinannya gitu. Salah ya, enggak begitu. Enggak gitu. Kalau Anda melemparkan 3 mata uang itu dianggap sebagai satu eksperimen gitu ya. Jadi maksudnya setengah itu adalah kalau eksperimen itu Anda lakukan 2 kali, eksperimen maksud saya itu melemparkan 3 mata uang itu ya. Eksperimen itu Anda lakukan 2 kali, diperkirakan 1 kali itu Anda akan mendapatkan event ini gitu ya. Itu yang betul. Jadi bukan 10 kali. Kalau 10 kali Anda melemparkan koin, sama nggak ya dengan yang saya sebutkan tadi? Sama apa enggak sama? Kalau 10 kali Anda melakukan eksperimen ini, bukan melemparkan koin 3 kali itu maksudnya, bukan melemparkan koin itu 10 kali gitu ya. Tapi eksperimen saya di sini melemparkan 3 koin. Jadi kalau saya lemparkan koin yang 3 tadi, itu kan eksperimen kita ya. Kita lakukan 2 kali eksperimen, maka sekali itu akan kita dapatkan jumlah gambar itu paling sedikit 2. Paham nggak sekarang? Iya, Pak. Jadi bukan melemparkan 1 koin 10 kali ya, itu beda nanti. Itu eksperimennya kalau melemparkan koin sekali itu adalah eksperimennya melemparkan koin sekali. 1 kali aja gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya atau variabel randomnya juga akan beda di situ ya kalau 1 koin itu dilemparkan. Kalau 10 kali itu lain lagi ya. Kalau 10 kali kemungkinannya ada berapa ruang eksperimennya? 2 pangkat 10 ya. Atau lebih runyam lagi masalahnya nanti ya.
Ini keterkaitannya eksperimen itu ya. Halo, ada yang mau bertanya tadi? Jadi peluang X besar sama dengan 2 dalam eksperimen melemparkan koin itu 3 kali. Itu paling sedikit kita dapatkan gambar 2 besar sama dengan 2 itu adalah X besar sama dengan 2 itu adalah setengah gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan eksperimen ini 2 kali, diperkirakan dalam 1 kalinya itu Anda akan mendapatkan event paling sedikit 2 gambar. Paham maksudnya? Jadi keterkaitan itu dengan eksperimen kita itu ya. Kalau Anda katakan 10 kali melemparkan koin, itu eksperimennya beda lagi nanti ya. Kalau melemparkan 10 kali itu berarti jumlah ruang sampelnya adalah 2/10 ya. Itu banyak sekali itu ya. Kita minta bantuan komputer untuk menghitungnya itu. Kemudian ada lagi namanya komplement dari suatu event. Nah, ini masuknya nanti ke himpunan ya, masih ingat ya? Ada diagram Venn itu. Di komplement dari suatu event itu tentunya yang di luar ya, yang di luar. Jadi kalau kita katakan di sini tadi ada peluang X besar sama dengan, kalau event saya itu adalah jumlah gambar besar sama dengan 2, berarti komplement dia adalah yang di luar itu ya. Nah, di simbolnya di sini A aksen. Kalau dalam buku yang lain bisa A komplement gitu ya. Ada juga buku yang mengatakan negasi atau apa itu strip A gitu ya, itu sama saja ya. Cuma tergantung kita nanti menulisnya. Ini komplimennya ditulis A aksen ya. Jadi kalau X besar sama dengan 2 eventnya, maka A aksennya adalah apa? X kecil dari 2 ya. Mungkin X kecil dari 2 ini jumlah anggotanya sama sebetulnya, sama-sama 4 ya. Jadi makanya kalau peluang A tadi, peluang X besar sama dengan 2, itu kan peluangnya setengah ya. Peluang A aksen juga setengah ya. Jadi kalau setengah tambah setengah 1, nah maka ini nanti dikatakan ini suatu distribusi peluang ya. Kalau distribusi peluang itu jumlah peluang semua kejadiannya itu 1 ya. Oke, paham ya? Jadi kalau ini kalau pelemparan uang sekali kan kemungkinan mendapatkan gambar itu setengah, kemudian angka juga setengah gitu. Itu kalau ditambahkan juga 1 ya. Oke, paham itu? Jadi kalau eksperimen itu, kalau suatu eksperimen itu, kalau dia memiliki jumlah peluang itu 1, maka itu dikatakan suatu distribusi peluang atau terdistribusi dia dengan baik. Bisa nggak suatu eksperimen itu peluangnya, jumlah peluangnya lebih dari 1? Kalau lebih dari 1 peluang itu tidak ada ya. Peluang itu paling tinggi adalah 1. Nah, jadi di sini kalau kita melakukan suatu eksperimen, kalau tadi pelemparan 3 uang itu berarti satu ruang sampel itu memiliki kemungkinan berapa itu? 1/8 berarti ya, 1/8, kemudian jumlahnya adalah 1 ya. Oke, udah. Mungkin kalau yang mahasiswa tidak suka kartu ini ya. Ini mainnya dadu kartu sama koin ya. Anda kenal kartu ya? Satu setnya ada 52 gitu ya? Betul? Betul, Pak. Itu dulu waktu ujian tahun berapa itu saya pernah disuruh bikin soal, saya udah capek-capek bikin soal, tapi kok saya udah ngambil data-data dari dari Bea Cukai, dari Departemen Keuangan gitu ya. Itu kok soalnya diganti jadi dadu-dadu gitu. Saya protes waktu itu.
Masa mana ada di stand orang main dadu, saya bilang gitu ya. Tapi ini dasar-dasarnya ya, harus bisa juga Anda nih. Jangan-jangan nanti saya bikin soal lagi, nanti diganti lagi sama dadu-dadu, sama kartu ya. Oke, kartu ini gimana ceritanya dulu nih? Saya kuliah juga sering main kartu dulu ya. Lagi tidak belajar ya main kartu. Gimana kartu ini? Ada yang berapa? Ada 4 gambar di situ ya. Ya. Terus sekarang mainnya bukan main kartu lagi, jangan-jangan ya. Jangan-jangan Anda cuma main game aja semua nih. Ada 4 gambar gitu ya. Ada gambar apa namanya? Diamond. Keriting. Keriting. Oh, keriting namanya di situ ya. Apalagi payung gitu ya. Payung, terus yang merahnya ada 2 kan ya. Merahnya apa? Hati, terus satu lagi apa tuh? Oh, apa tuh yang bentuk Diamond. wajib itu ya? Wajib. Ya wajib. 4. Setiap itu kan ada berapa? Ada 12 apa 13 ya? 13. 13. 13 ya. 13 ya, berarti kenal mahasiswinya sama kartu ya. Jadi 1 sampai 9 sampai 10 ya. 1 sampai 10 itu ada 10 ya. Kemudian ditambah dengan apa tuh J, K, K, K gitu ya, sama A gitu ya. Betul nggak sih? Peluang itu ya. Nah, mungkin kalau ini waktunya sudah hampir habis ini ya. Untuk sesi pertama mungkin istirahatnya cuma 5 menit deh kalau salah ya. Anda masih dengar suara saya berarti ya? Iya Pak, bisa Pak. Kalau 52 kartu itu berarti peluang setiap kartu itu sama ya. Peluang setiap kartu itu sama. Berarti kalau saya mengambil 1, berarti ruang sampelnya ya seperti yang kita sebutin tadi itu ya, 1 keriting, 2 itu terus gitu ya sampai kepada as wajib gitu ya. Berarti kalau sini kok nggak ada contohnya ya. Nah itu dikatakan kalau berarti eksperimennya kalau dalam kartu itu apa tuh kira-kira? Kalau dari yang tadi udah kita pelajari eksperimennya apa yang mau diinikan? Eksperimennya apa? Saya punya kartu nih 52 nih, 1 set gitu ya. Eksperimennya apa yang mau diinikan? Yang suka main kartu gimana nih? Tuh nggak ada yang suka main kartu. Eksperimennya apa? Kalau tadi ada namanya koin gitu ya, kita lemparkan 3 kali. Terus kalau seandainya kartunya apa? Apa tuh kartu? Apa tuh kartu? Kita bagikan gimana? Kita mengambil 1 kartu. Itu gimana? Saya mengambil berapa sih? 13 kartu. Kita mengambil 1 kartu aja lah dulu ya. Saya ambil 1 kartu terus apa? Kalau eksperimennya misalkan ada 4 orang, saya bagikan ke 4 orang, apa nggak terlalu rumit nanti masalahnya ya. Main kartu aja nih bisa susah sekali ini. Eksperimen mengambil misalkan 4 lah ya, karena ada 4 gambar tadi. Mengambil
4 kartu misalkan. Kalau mengambil 4 kartu, sekarang yang jadi masalahnya ruang sampelnya ada berapa itu? Nah, gimana? Tidak terlalu mudah Mungkin juga kayaknya ya. lebih Misalkan saya mau spesifik. mengambil 4 kartu. Atau jangan deh 4 kartu deh, terlalu susah kayak ngambil 2 kartu aja lah dulu. Iya, Pak. Kita ngambil 2 kartu aja dulu. Nah, terus gimana? Kayak gini bukan ya, Pak? Kan ambil 2 kartu, berarti kemungkinannya ada yang keambil tuh kartu warna merah 2 atau merah 1, hitam 1, hitam dua-duanya, atau hitam merah, kayak gitu ya? Oh, bukan, Pak? Kita udah ngomong soal 52 kartu tadi ya. Kan ada 52 tuh. Terus saya mau bagiin 2. Ruang sampelnya ada dong. Berapa buah ruang sampel? Mungkin yang disebutin teman Anda itu kalau cuma warnanya saja yang jadi masalah atau jenis dan warnanya ya. Misalkan yang keritingnya berapa, yang payungnya berapa, yang itunya berapa ya gitu ya. 2 aja dulu. Kalau 2 aja dulu jumlah ruang sampelnya adalah berapa? Berarti ada 2 buah kotak. Kotak pertama itu berarti cuma 52 kemungkinan berarti ya. Ya kan? 52 kemungkinan. Kemudian untuk tempat yang kedua itu ada berapa lagi yang tersisa? 51, Pak. 51. Jadi banyaknya adalah 52 kali 51 kemungkinan ya. Betul nggak gitu? Ini ada 52 kemungkinan ini untuk satu. Untuk lemparan pertama kita, kartu itu ada 52 kemungkinan kan? Nah, itu bisa Anda terima ya? Bisa kan? Bisa, Pak. Kan ada 52 kemungkinan. Ada satu keriting sampai 10 terus sampai asnya gitu ya, sampai wajib, sampai as wajib itu ada 52 loh. Jadi kalau lemparan pertama itu ada 52 kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ya. Kemudian karena yang lemparan pertama saya tidak tahu apa, tapi itu 52 kemungkinan. Kemudian untuk lemparan kedua itu yang tersisa itu tentunya cuma 51 kan. Jadi kemungkinannya itu jumlahnya adalah 52 kali 51. Betul nggak gitu? Iya, Pak. Oke. Bisa Anda bayangin gitu ya. Jadi ada 52 kali 51, tinggal kita kalikan ini ya. Nah, nanti juga dalam menentukan ruang sampel itu ada yang dikalikan, ada juga yang ditambahkan gitu ya. Jadi ada aturan perkalian, ada aturan penjumlahan di situ. Nah, mungkin di situ ini mungkin kalau 4 kali pelemparan ya ada coba aja sendiri gitu ya. Kalau 4 kali berarti dong 52 kali 51 itu baru jumlah ruang sampel ya. Mungkin kalau 52 kemungkinan terlalu besar ya untuk ruang sampel untuk kartu ini. Mungkin lebih gampang yang tadi kayak gambar-gambar angka tadi ya, cuma 2 kemungkinan ya. Jadi kalau seandainya main kartu ada 4 orang gitu ya, kita bagi 13 ya masing-masing. Kalau dibagi 4 orang berapa sih? 14 dong ya? 13. 13. 13. Ya. Dapat masing-masing 13. Terus kalau nanti Anda mau menghitung peluang di situ, itu agak lumayan gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Wah, ini ada roulette di Las Vegas ya. Saya juga belum pernah lihat nih roulette nih kayak gimana kecuali di film paling. Ada 36 angka gitu ya. 1 sampai 36 dan angka 0
Gimana ini maksudnya? Sama 0-0 gitu ya. Berapa peluang untuk memenangkan single number that you bet? Maksudnya gimana tuh? Jadi ada angka 1 sampai 36, kemudian ada angka 0 sama angka double zero 00, berarti ada 38 katanya ya. Begini kan? Jadi setiap kita putar itu, kasino itu, untuk mendapatkan setiap angka yang ada di sini itu ya seperti 38 ya, bisa diterima ya. Seperti 38, bisa ya? Bisa, Kita Pak. masih dengar nih? Bisa, Oke. Pak. Bisa, Pak. Ya mungkin ini mudah ya daripada yang kartu tadi. Kemudian lanjutkan. Kembali lagi ke sini ya. Ini masih yang tadi kan ya. Kalau komplimen ya komplimen, terus ini sudah ya. Nah, ini kalau dia satu dadu, dice itu dadu ya. Dadu kita lemparkan. Kalau sepasang dadu itu, kalau satu dadu itu kan jumlah, ini udah masuk ke counting ya. Titik-titik sampelnya. Kalau 2 buah dadu ya 6 kali 6 ya. Bisa diterima nih kan ya. Kalau dadu itu tadi dari titik 1, titik 2 sampai dengan titik 6. Kemudian ini dadu pertama ya, ini dadu kedua. Jadi kemungkinan itu ada nanti 36 ya. Jadi ada titik 1,1, 1,2, 1, sampai 1,6. Benar, terus sampai dengan 6,6 ya. Jadi di sini udah bisa kita bermain dengan peluang di sini ya. Nanti dicobain latihannya ya. Jadi mungkin kita kalau eksperimennya melemparkan 2 mata dadu, 2 dadu ya, sorry ya. Kita bisa mendefinisikan variabel randomnya itu sebagai variabel random untuk eksperimen melemparkan 2 dadu itu sebagai misalkan berapa jumlah angkanya itu, jumlah angka kedua dadu itu dapat dianggap sebagai variabel random. Nah, di situ bisa kita definisikan event ya. Event itu misalkan kita mau memberikan hadiah gitu ya. Untuk yang jumlah kedua mata dadu itu misalkan hadiahnya apa gitu ya. Tapi X-nya itu sebagai jumlah kedua mata dadu. Misalkan X-nya harus besar sama dengan jumlah mata dadu berarti berapa? Paling sedikit 2, berarti 2 sampai dengan 12. Misalkan kalau X besar sama dengan 10, nah berapa jumlah sampel yang masuk ke situ, kita bagi dengan 36, itu adalah peluangnya ya. Paham ya? Terus sekarang kita masuk dalam, ada lagi counting untuk menghitung jumlah kemungkinan ruang sampel itu namanya kombinasi sama permutasi ya, masih ingat itu ya? Di kalkulator ada itu. Tapi hati-hati jangan sampai salah pencet gitu ya. Karena kalau dia permutasi itu NR itu N faktorial dibagi dengan N kurang R ya, faktorial. Sementara kalau nanti kombinasi itu ada apa bedanya? Ada R di sininya ya, R faktorial. Nah, kalau biasanya kalau di kelas saya memberikan contohnya itu misalkan ada 3 ya, 3 buah atau 3 orang gitu ya, misalkan 3 orang, misalkan A, B, C gitu ya, misalkan orang. Terus kita ada 3 orang nih, kita akan memilih 2 untuk misalkan mewakili kelas Anda misalkan ya, mungkin 3 nih yang kandidat begitu ya, kita pilih 2, kita akan kirim untuk mewakili kelas ini di senat misalkan. Itu ada berapa kemungkinan tuh? Jadi ada ABC gitu ya, kemudian ada AB, kemudian ada BC, kemudian ada AC, ya, cuma 3 kan ya? Kalau gitu?
Jadi kalau kita memilih 2 dari 3, kalau AB itu dengan BA itu dianggap sama ya. BC itu dianggap, BC dengan CB dianggap sama, AC dengan CA dianggap sama. Kenapa? Karena dia hanya mewakili kelas saja untuk di senat gitu ya. Atau tim ya, tim. Nah itu jumlahnya kan cuma 3, berarti itu permutasi loh ya. Jadi dapat kita definisikan permutasi itu adalah mengambil R dan pemilihan untuk ketua dan untuk wakil ketua ya. Kriterianya adalah kalau suara terbanyak pertama itu jadi ketua dan suara banyak kedua itu adalah wakil ketua. Nah itu antara AB dan BA itu akan beda ya. Jadi AB dengan BA jadi 2 dia. AB BA, AC, CA, BC, CB. Jadi ada 6 kemungkinan di sini. Jadi kalau tadi tanpa memperhatikan urutan itu adalah permutasi namanya ya. Sementara kalau seandainya dia memperhatikan urutan itu kebalik kali saya ya. Ini kalau seandainya 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2, 1 berarti 6 ya. Berarti ini yang permutasi itu yang memperhatikan urutan, kebalik ya, sorry ya. Memperhatikan urutan itu adalah permutasi ya. Sementara yang tidak memperhatikan urutan itu namanya nanti kombinasi. Kalau kombinasi nanti akan ada R di sininya ya, R faktorial. Anda masih dengar nih? Halo? Masih, Pak. Masih. Ya. Ini kok cuma 1 aja di sini ya. Nah, ini nanti Anda tambahin catatannya ya, kalau dia kombinasi itu NCR ya. Di kalkulator juga ada itu. NCR, N faktorial dibagi dengan R faktorial dibagi N kurang R faktorial. Jadi kalau dia permutasi tadi kita salah pertama tadi. Kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan ya. Jadi AB dengan BA itu dianggap beda. Jadi contohnya tadi ada 3 orang, terus yang mendapatkan suara terbanyak jadi ketua, yang mendapatkan suara terbanyak kedua jadi wakil ketua gitu ya. Itu akan berbeda AB dengan BA ya. Jadi 2 dia AB BA, AC CA. Jadi kesimpulannya kalau kita mengambil R dari N dengan memperhatikan urutan, nah itu namanya permutasi ya. Lawannya adalah kombinasi, tapi kalau kombinasi ada pembagian di sini R faktorial di sini ya, R faktorial. Jadi kalau dia kombinasi itu adalah mengambil R dari N, jadi jumlah kemungkinan mengambil R dari N dengan tidak memperhatikan urutan. Di sini mau langsung masuk ke peluang bersyarat ya. Nah, ini udah agak lumayan nih masuk peluang bersyaratnya. Peluang bersyarat itu peluang daripada event B terjadi jika diketahui bahwa A itu telah terjadi gitu ya. Tulisnya seperti ini, peluang B strip. Nah, stripnya ada miring, kalau di sini ya biasanya lurus juga boleh ya. Peluang B strip A, nah gitu. Artinya adalah peluang kejadian B jika A itu telah terjadi gitu ya. Jadi dengan syarat ya, ini syaratnya. Peluang B dengan syarat A itu telah terjadi ya. Apa contohnya nih? Contohnya. Ini cuma rumus-rumus saja di sini ya. Apa contoh yang menarik di sini ya? Nah, ini lihat rumusnya dulu ya. Nanti saya ada contohnya nggak di sini? Enggak, contohnya ada, tidak menarik ini ya.
Kita lanjutin ini contoh, ada contohnya di sini mungkin lebih menarik pakai contohnya. Oke, Anda masih monitor? Masih, Pak. Tapi waktunya udah 1 jam nih, kok masih belum diputus ya? Tadi ada tulisannya has no limit, Pak. Gimana? Tadi ada tulisannya has no limit time. Oh gitu. Ya. Iya. Oke, kalau terputus nanti saya di WA ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini ada suatu kota kecil, ya, kota kecil. Kemudian ini diambil datanya ya, orang-orang dewasa pada satu kota kecil. Ada laki-laki, ada wanita di sini. Nah, total laki-laki ada 500 ya, perempuannya ada 400. Totalnya ada 900 ya. Kemudian setelah dilakukan pendataan, laki-laki yang bekerja itu ada 460 ya, yang menganggur itu atau tidak bekerja itu ada 40. Kemudian yang perempuan juga gitu, yang bekerja ada 140, yang tidak bekerja 260. Mungkin ini bisa menggambarkan distribusi peluang bersyarat itu ya. M adalah seorang laki-laki yang dipilih. Jadi kalau dari keadaan ini atau eksperimen yang dilakukan ini, nah ini hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi yang bekerja ada 450, yang perempuan ada 140 gitu ya. Nah, di sini kita definisikan event ya. Event M adalah seorang laki-laki yang terpilih. Laki-laki yang terpilih. Kemudian E itu adalah apa maksudnya? The one chosen is employed. Orang yang terpilih itu bekerja gitu ya. Bekerja. Jadi peluang M dengan syarat E bekerja itu adalah 460 dibagi dengan 600 ya. Oke, paham tuh? 460 dibagi dengan 600. Jadi kalau peluang seorang laki-laki yang tidak bekerja ya sama aja ya. Nah, kalau laki-laki yang tidak bekerja, seorang laki-laki itu berapa? Maksudnya di sini peluang M strip E itu adalah berapa peluang seorang laki-laki yang terpilih, tetapi dia dalam keadaan bekerja gitu ya, atau bekerjanya ini sudah diketahui terlebih dahulu ya. Jadi peluang seorang laki-laki yang terpilih, tapi dia dalam keadaan bekerja. Yang bekerja ini kan bisa laki-laki bisa perempuan ya, makanya dia 460 dibagi 600. Oke, bisa ya itu semua ya? Nah, jika dua event A dan B itu independen, peluang B strip A itu sama dengan peluang B. Ini gimana neranginnya ya? Kemudian atau peluang A strip B itu adalah peluang dari A. Nah, jika tidak demikian, jadi peluang B itu jika diketahui A itu telah terjadi, tapi kejadian A dan B itu dia tuh tidak ada kaitannya gitu ya. Nah, maka peluang B strip A itu sama aja dengan peluang A ya. Jadi kalau dari rumus yang pertama itu kan dikatakan peluang B strip A ini harusnya kan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A ya. Tapi karena dia independen, makanya peluang B strip A itu sama dengan peluang B. Mungkin juga dengan peluang A, jika diketahui B telah terjadi, jadi yang stripnya sebelah sininya ini yang sudah terjadi ya.
Peluang A jika diketahui. Berapa peluang A jika diketahui B itu telah terjadi? Kalau dia independen kejadiannya, maka dia sama aja dengan peluang A sendiri. Ada contohnya nggak? Nggak ada contohnya. Kemudian ada lagi jika eksperimen event A dan B kedua-duanya dapat terjadi. Ini masih rumus yang tadi ya, peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B jika diketahui A telah terjadi ya. Kalau peluang B strip A tadi kan A-nya di sini ya, sama saja. Kalau kita kaitkan dengan contoh kita tadi yang pertama ini gimana nih? Dengan yang ini? Gimana hubungannya dengan rumus yang tadi? Ini peluang M diketahui berapa peluang M jika diketahui E telah terjadi, berarti peluang M irisan E dibagi dengan peluang E ya. Gimana ngitungnya itu? Bisa tuh? Jadi peluang M diketahui E telah terjadi, maka itu sama dengan peluang M irisan E dikali dengan peluang E ya. Betul gitu ya? Peluang M irisan E mana di sini? M ke peluang E aja berapa? Peluang orang yang bekerja 2/3, Pak. Iya, 2/3. Enggak, kalau dalam angkanya saja disebutin. Peluang E itu employed ya. Employed itu kan semuanya 600 ya, berarti 600 per 900 per 900 ya. Iya. Sementara kalau M irisan E berapa itu? M berarti female per 460, M itu kan male ya, 460 per 900 ya, 460 per 900. Jadi 900-nya sama-sama dicoret, berarti boleh ya. Betul begitu. Kita salah nulis rumusnya tuh. Enggak, udah betul ya. Oh, saya salah nulis rumusnya nih. Jadi harusnya peluang A irisan, sorry, yang mana tadi rumusnya salah? Enggak, yang ini. Peluang kalau ini itu maksud saya itu kalau ini itu peluang M irisan E tadi ya, itu sama dengan peluang M irisan E harusnya dibagi dengan peluang E ya. Jadi peluang M irisan E dibagi dengan peluang E, betul ya berarti ya. Jadi 460 bagi 900 dibagi dengan 600 per 900 ya, udah betul. Jadi 900-nya dicoret, jadi betul di sini bahwasanya rumus itu betul ya. Jadi peluang M irisan E itu adalah peluang M irisan E dibagi dengan peluang E. Jadi peluang M irisan E adalah 460 per 960, kemudian dibagi dengan peluang E itu 600 per 900. Oke, bisa ngikutin itu ya? Sampai di sini tadi. Jadi suatu perusahaan konsultan memiliki dua buah job ya. Satu, setiap dua large multinational operation ya. Company executive estimate the probability of obtaining consulting job. Firm A, event A adalah 0,45. Kemudian executive also feels that if the company should get the firm A,
there is some probability that from B because of company because of job ini change job. Oke, gimana nih ceritanya nih? Peluang A-nya 0,45 gitu ya. Kemudian peluang B stream A-nya 0,9 ini dari mana nih? Oke, ini bagaimana nih? Peluang dari kedua A dan B itu akan terjadi. Dari persamaan peluang A irisan B itu kita bisa menghitung peluang B irisan strip A dikali dengan peluang A. Apa maksudnya nih? Coba. Apa maksudnya dari contoh ini? Oke, bersama-sama ya. Diketahui peluang A itu 0,45 ya. 0,45 itu maksudnya apa itu? Peluang perusahaan itu mendapatkan job dari perusahaan A itu adalah 0,45. Ini kalau saya tanya lagi peluangnya maksudnya 0,45 apa, tapi tidak salah dulu ya. Kemudian dia juga merasa gimana nih maksudnya nih? Peluang perusahaan A kalau dia dapat job dari peluang perusahaan konsultan itu dia kalau misalnya dapat job dari perusahaan A dia juga bakal dapat job dari perusahaan B, Pak. Oh iya gitu. Terus? Peluangnya sebesar 0,9 itu beririsan, Pak, makanya. Yang 0,45 itu beririsan dengan 0,9. Itu ya. Terus Iya, Pak. gimana nih yang jago bahasa Inggris gimana nih? Bisa kalau hitung peluangnya saya bisa, tapi kalau maksudnya perusahaan itu mendapatkan job itu saya mungkin agak kurang paham. Gimana nih, ada yang mau menjelaskan ini? Jika dia mendapatkan job dari perusahaan A, berarti berarti perusahaan B peluang dia mendapatkan job dari perusahaan B kalau A dari perusahaan A itu sudah dia dapatkan gitu ya. Itu adalah 0,9 gitu ya, 0,9. Kemudian kalau peluang dari A sendiri itu adalah 0,45 gitu ya. Kalau hitung statistiknya sih mudah ini ya. Cuman pemahaman bahasa Inggrisnya lagi nih yang jadi masalah ya. Jadi berapa chance perusahaan itu untuk mendapatkan kedua job? Berarti memang ya A irisan B ya. Dia peluang A irisan B. Nah itu dihitung pakai rumus yang tadi ya. Jadi dihitungnya peluang B strip A dikali peluang A ya. Jadi rumus A ini kan tadinya di bawah sini, tapi ini secara aljabar boleh aja dipindah ke sini. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, apa maksudnya itu? 0,405 itu. Mau saya bulatkan aja menjadi 0,4 aja lah, misalkan gimana? 0,4 berarti 4/10. Kejadian seperti ini gitu ya. Dari 5 kejadian seperti ini, terus maka 2 kalinya akan bagaimana?
Jadi dari 5 kali kejadian seperti ini, maka gimana maksudnya? Atau mungkin Anda punya pendapat yang lain? Dari 10 apa gitu ya? 4 itu akan seperti apa gitu? Atau dari 5 kejadian seperti ini, maka 2 kalinya dia akan mendapatkan kedua-dua ordernya itu ya. Jadi dia mendapatkan A juga mendapatkan B juga. Itu maksudnya. Betul, Pak. Kemungkinan betul ya. Mungkin ini harus Anda pahami dari sisi perusahaannya ini. Kalau dari hitungannya sih mungkin bisa aja kita menghitung ya. Lanjut ya. Kita mungkin nanti di sini sampai di bias nanti ya. Bias mungkin itu lebih menarik di bias. Di suatu box terdiri dari 20 fases. Fasesnya apa nih? Fases di mana terdapat ada 5 yang rusak ya. Jadi ada 20, isinya 20, ada 5 yang rusak. Kemudian kalau Anda mengambil 2, dipilih secara random. Jadi kalau kotak isinya 20 ya. Dari 20 itu ada 5 yang defect. Defect itu artinya yang rusak. Kalau saya mengambil 2 secara random, tanpa pengembalian gitu ya, maka probabilitas bahwa kedua fases itu rusak, berapa peluangnya? Jadi apa yang A, apa yang B di sini ya? Jadi peluang A, B dan A ini harus kita tidak mungkin ada jawabannya nggak di sini? Ada jawaban. Ada. Kita coba aja ya. Jadi ada satu box isinya 20 ya, 20. Kemudian dari 20 itu ada 5 yang rusak. 5 yang rusak, kemudian ada 15 yang baik ya katanya ya. Kemudian kita ambil 2. Kita ambil 2 secara random, tanpa pengembalian. Kita ambil 2. Kita disuruh menghitung peluang bahwa keduanya itu yang kita ambil itu rusak gitu ya. Peluang keduanya itu rusak. Gimana ngitungnya nih? Ada 20, 15 baik, kemudian 5 rusak. Peluang kita mengambil yang pertama itu rusak, dan keadaan rusak berapa tuh? 5 per. Ini kan tadi kan ada 20, kemudian ada 5 yang rusak. Terus kalau untuk pengambilan pertama dia syaratnya rusak berarti 5 per 20 5 per 20 ya. Terus seperempat. peluang yang kedua dan dia rusak bisa harusnya nih Anda nih ini rumus nih kayaknya mengganggu aja ya. Kalau yang kedua rusak jadi berapa? 4 Kalau per tadi 19 udah ya, Pak. 4 yang tersisa tuh 4 per 19 ya. 4 per 19. Jadi kalau peluang kedua-duanya rusak itu gimana tuh? Apakah kita tambahkan ini apa kita kalikan?
Peluang pengambilan pertama rusak 5/20, peluang pengambilan 2 rusak adalah 4/19 ya. Betul gitu. Apakah ini kita kalikan atau kita tambahkan? Mungkin dikalikan Pak, biar dapat peluang kedua. Peluang kedua-duanya rusak itu adalah peluang 1 rusak dikali dengan peluang 2 rusak ya. Jadi berarti 5/20 dikali 4/19 itu yang dikatakan multiplikatif rule ya. Oke, lanjut dulu. Ada 4 bola merah, putih ya, putih 4P, sama 3 yang black gitu ya, white. Bola. Kemudian back yang kedua tuh bikin lagi kotak di sebelah kanannya. Itu ada 3 bola white sama 5 bola black ya. Jadi ada 2 macam cuman warnanya. Dan 1 bola diambil dari back pertama dan ditempatkan unseen, apa itu? Tanpa melihat ya. Jadi 1 bola diambil dari kantong pertama kemudian diletakkan ke kantong kedua. Berapa peluang bahwa kalau kita mengambil suatu bola dari back yang kedua, itu akan berwarna hitam. Jadi peluang hitam dari back kedua ya. Nah, bisa tuh. Teori-teorinya udah tadi itu ya. Dia ada 1 bola diambil dari back pertama. Kalau kita ambil dari back pertama, katanya dihitungnya dengan peluang black 1 irisan black 2. Apa maksudnya itu? Tuh ini membingungkan Anda kali ya. Peluang black 1 di irisannya harusnya kali ya, kali. Kalau peluang black 1 itu berarti 3/7 dari kantong pertama ya, 3/7. Terus gimana? Kan ada 1 tadi yang dipindahkan ke sebelah kanan ya, jadi peluangnya adalah 3/7 ya, 3/7. Kemudian berarti kalau hitam sudah pindah ke sini jadi berapa? Jadi kalau hitam pertama kita pindahkan ke sebelah kanan berarti jadi hitam blacknya itu jadi 6 dong ya. Jadi 37 kali 6/9 harusnya ini ya. 6/9 bukan tambah di sini harusnya ya. Dikali ya. Nah, jumlahnya benar sih segini, betul ya. Dikali ini, kemudian ditambah dengan kemungkinannya juga bisa bukan hanya yang dipindahkan dari kantong pertama ke kantong kedua itu bukan hanya black ya, tapi bisa juga dia white yang terpindah. Kan pemilihannya secara random tadi. Kalau white yang pindah ke sini ke kantong kedua, berarti dia white-nya jadi 4 gitu ya. Tapi black-nya tetap 5, jadi yang kedua itu ditambahkan dengan 4/7. Kalau yang white yang pertama kemungkinan cuma 2 ya, black pertama sama black yang diambil pada kantong yang kedua ya, diiriskan dia, kemudian diiriskan itu berarti dikali ya.
kalau atau ini berarti dalam logika juga sama, ditambah ya, tambah. Kemudian kalau yang di kantong pertama itu yang terambil itu adalah white, maka diiriskan dengan black yang diambil pada kantong kedua, yang ditanyanya gitu ya. Itu white itu berarti dia 4/7 ya, dikali dengan, berarti di kanannya juga udah ada 9, tapi white-nya 4, jadi dia dikali 5/9 ya, gitu. Oke, masih dengar ya? Masih, Pak. Ya, oke. Paham tuh maksudnya tuh. Ini kalau kita ngambil, ini kali ya, saya bukan tambah nih, kali. Ini salah tulis ya. Pindah ke sini ya. Oke, sayang ini nggak bisa diperbaiki ya. Ini kali di sini. Jadi kalau dia black diambil dari yang pertama, peluangnya 3/7 ya bisa ya. Harus dicoret-coret juga di dalam catatan Anda itu. Kantong pertama 4 white, 3 black gitu. Kalau black yang terpindahkan ke sebelah kanan berarti peluangnya adalah 3/7 peluangnya itu. Kita pindah ya. Kemudian black-nya berubah menjadi 6, white-nya tetap 3, jadi berarti dia dikali 6/9 ya. 6/9 ini kali harusnya kali. Kemudian ditambah dengan peluang 4/7 ya. Dan kantong pertama 4/7 dikali dengan, nah, jadi kalau dia white udah terambil dari kantong pertama ke kedua, itu dikalikan dengan, jadi kantong kedua jadi 9 dia, white-nya 4, ya black-nya 5 gitu ya, jadi 5 dikali 5/9. Nah, paham tuh? Ini dijumlahin ya, ini kan 63. Nah, ini kalau dikalikan ya, 63, ini 18 ya, dikali biasa saja. Ini 20, jadi 38/63. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, kalau saya tanya lagi, peluang ini maksudnya apa? 38/63? Gimana tuh? Jadi kalau 63 kali kita melakukan eksperimen ini, ya gitu ya, 63 kali Anda melakukan eksperimen ini, terus gimana? 63 kali kita melakukan eksperimen itu, 38 kali itu akan bagaimana? Iya, bola hitam di second pair. Iya, begitu. Oke, kita lanjutin aja dulu ya. Ini kalau maksud peluang ini kok saya kurang setuju dengan Anda nih. 63 kali saya melakukan eksperimen ini, terus 38 kali Anda mendapatkan bola hitam gitu. Gitu ya. Satu bola yang dimainkan dari, saya akan mendapatkan satu bola. Jadi 38 kali Anda mendapatkan bola hitam. Kalau Anda ambil dari kantong kedua gitu ya. Ya oke. Ya, betul ya. Nggak mau pindah ya. Sudah. Kejadian A dan B adalah independen jika dan hanya jika kalau independen itu jelas dia tidak ada irisan ya. Kalau dalam apa itu diagram Venn itu berarti dia saling bebas ya. Jadi berarti peluang A dikali dengan peluang B ya. Apa contohnya misalkan?
Misalkan kayak bola-bola tadi lah ya, ada 4 bola hitam di dalam 4 bola putih dalam kantong pertama, kemudian 3 bola hitam di kantong pertama, di kantong keduanya ada 3 bola putih, 5 bola hitam. Terus kalau independennya maksudnya apa? Peluang mendapatkan misalkan 2 bola putih dari kantong pertama dan irisannya misalkan 2 bola putih juga dari kantong kedua. Itu kan tidak ada hubungannya ya. Kalau yang ada hubungannya tadi, kalau 1 bola dari kantong pertama saya masukkan ke kantong kedua, itu jadi problem ya. Nah, itu yang dikatakan dia beririsan ya. Jadi kalau beririsan dia hitungnya gimana tadi, dikali ya. Jadi jumlah pengalinya itu akan berubah ya. Nah kalau di sini kalau dia independen cukup kita kalikan saja ya, peluang A dikali peluang B. Kalau dia tidak saling mempengaruhi ya. Terus tadi dari pengambilan dari kantong pertama dimasukin ke kantong kedua. Oke, paham dia? Oke, lanjut. Yang ini apa? Oh, ini ada iklan ya. Coba kita sama-sama ini. Saya tidak bisa lihat gimana caranya. Oke, kita coba lihat sama-sama ini. Peluang seorang konsumen expose itu apa? Akan melihat iklan di televisi itu, di televisi komersial itu 0,04. Iklan komersial di televisi itu 0,04 ya. Kemudian kalau di billboard itu 0,06. Mungkin Anda pernah belajar ini dong ya. Berapa efektivitas iklan di televisi sama di billboard ya. Jadi 0,04 di televisi, 0,06. Kemudian iklan di televisi sama di billboard itu diasumsikan independen. Berapa peluang konsumer itu akan melihat kedua iklan. Apa maksudnya tuh? Berapa peluang dia melihat paling sedikit satu iklan televisi sama apa maksudnya ini? Masih monitor? Masih, Pak. Gimana maksudnya nih? Coba. Kan ada belajar pada efektivitas periklanan ini di televisi sama di billboard. Jadi katanya di televisi sama billboard itu dianggap independen. Tapi sekarang ditanya peluang konsumer itu akan memperhatikan kedua-dua iklan itu. Kemudian berapa peluang dia melihat paling sedikit satu iklan. Itu maksudnya. Ini ada jawabannya ya. Karena dia independen katanya, maka peluang
Karena dia independen kan tinggal dikalikan tadi ya. Dikalikan. Cuman yang saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu loh. Jadi kalau untuk iklan di televisi tadi 0,04, kalau di billboard 0,06. Kalau dikalikan jadi 0,0024, maksudnya gimana gitu ya. Ini kalau saya lebih suka memahami arti dari angka-angkanya ini. Apa maksudnya tuh kira-kira tuh. Kemudian yang kedua itu, kalau paling sedikit 1 berarti digabungkan. Peluang A gabung B, kemudian ya ini kalau kita menghitung, masih ingat ya pelajaran SMA waktu itu ya. Kalau jumlah anggota A gabung B gitu ya, sama dengan jumlah anggota di A ditambah jumlah anggota di B dikurangi dengan jumlah anggota yang beririsan ya. Kenapa dikurangi dengan 1 kali irisan? Karena di jumlah A dan jumlah B ini dihitungnya jadi 2 kali yang beririsan itu ya. Makanya dikurangi sekali ya. Jadi dalam kaidah peluang juga berlaku seperti itu. Gimana saya tidak ngerti kalau dikalikan maksudnya apa gitu. Gimana nih, ada yang lebih banyak belajar ekonomi ya? Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Ya, kalau arti yang kita pelajari tadi dari 10.000 itu, 10.000 itu ada cuma 24 kali yang kita melihat kedua-duanya gitu ya. Konsumen itu melihat kedua-duanya iklan itu. Melihat yang televisi dan juga melihat billboard. Nah, setuju nggak tuh? Kalau dia melihat kedua-duanya, kalau ini maksudnya apa? Peluang A gabung B, berarti dia melihat di televisi dan juga melihat di billboard dan juga melihat kedua-duanya ya. Berarti ini 0,0976 maksudnya apa? Dari 10.000 penayangan iklan itu, orang itu akan melihat 976. Oh, ini katanya apa? Penting untuk research periklanan ya. Proporsi dari populasi yang memperhatikan iklan ya. Jadi kalau seandainya tadi peluangnya itu berapa ya, 0,04 itu kira-kira maksudnya apa nih lebih tepatnya? Kalau peluang katanya iklan itu, jadi kalau dari 100 orang berarti ada 4 orang yang memperhatikan. Kalau billboard 100 orang ada 6 yang memperhatikan gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau berpendapat nih? Di sini dikatakan di billboard tuh lebih besar angkanya gitu ya daripada di televisi. Biasanya juga gitu ya, kalau di televisi ada iklan langsung channelnya dipindah gitu ya. Nah, ini kalau dia ada event-event sebanyak K gitu ya, sama seperti tadi juga. Kalau dia itu tidak independen, itu dikalikan dengan ada peluang bersyaratnya di situ ya, peluang bersyaratnya. Kemudian kalau dia independen, peluang bersyaratnya irisannya ini dianggap peluang apa A2 irisan strip A1 itu dianggap 0 ya. Jadi yang tersisa itu kalau dia independen adalah A1 kali A2 terus gitu ya. Nah, ini mungkin agak seringkali ini kita ujikan ya.
Nggak bisa di oh. Oke. Ini bias rule ini bagian terakhirnya ya dari peluang. Jadi kalau ada semesta kejadian ya, kemudian ada B1, B2 gitu ya, suatu partisi di dalam ruang sampel S itu ada B1, B2 sampai BK gitu ya, BK. Jadi ada sekian kemungkinan di situ, di mana peluang BI itu tidak sama dengan 0. Jadi samanya kayak seperti apa tuh, seperti sebuah kotak yang saya bagi-bagi gitu ya. Kemudian di situ ada B1, B2, B3 dan seterusnya ya. Kemudian ada suatu event A. Suatu event A itu yang kita definisikan di dalam kotak itu ya. Sebuah event A, jadi misalkan begini, ya contoh yang paling terkenalnya kalau kita di industri itu, sebuah perusahaan itu kan biasanya memasok barang dari banyak vendor ya. Jadi misalkan dari vendor B1, B2, B3, B4 gitu ya. Jadi jumlah totalnya kan ketahuan tuh, misalkan B1 ada memasok 1.000 gitu ya, B2 2.000 gitu ya, B3 3.000, misalkan 3 aja dulu ya. Berarti jumlah totalnya adalah tadi 6.000 kan ya, 6.000. Kemudian event A yang didefinisikan itu biasanya kalau barang itu biasanya dianggap yang rusak gitu ya, rusak atau defect. Defect. Kalau defect dia berarti itu yang dikatakan event A itu ya. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah berapa. Jadi misalkan kalau kita sudah mendapatkan satu barang yang defect, berapa peluang barang yang defect itu berasal dari perusahaan pemasok 1, pemasok 2, pemasok 3 ya. Itu maksudnya. Contoh yang saya pernah lihat ya. Misalkan kita sudah mendapatkan barang yang rusak tadi dari 6.000 tadi ya. Nah, kita akan bisa menghitung berapa peluang defect dari itu berasal dari perusahaan B1, B2, B3. Cuman yang perlu kita catat di sini adalah peluang perusahaan-perusahaan yang pemasok ini juga memiliki namanya kualitas yang berbeda-beda tentu ya. Jadi ada peluang rusaknya juga. Nah, jadi kalau B1 itu misalkan peluang rusaknya misalkan seper 30 misalkan ya. Peluang B2 itu dari pengalaman kita peluang rusaknya seper 40 misalkan. Kemudian peluang B3 itu peluang rusaknya misalkan seper 20 gitu ya. Nah, itu dikatakan nanti peluang B1 peluang rusak strip BI gitu ya. Paham maksudnya tuh ya? Ada contohnya di sini. Sampai 2 kali ditulis ya, sama. Ya, jadi peluang kejadian A itu adalah, jadi kalau tadi Anda sudah gambar harusnya itu ya, ada kotak, misalkan ada B1, B2, B3 dianggap perusahaan-perusahaan gitu ya. B1, B2, B3 itu nanti memiliki jumlahnya berapa gitu yang dipasok, B2 berapa, B3 berapa gitu ya. Kemudian B1 itu juga memiliki namanya kalau event A-nya itu adalah jumlah rusak atau mungkin suatu kriteria tertentu gitu ya, itu memiliki juga standar ya. B1 itu misalkan peluang rusaknya tadi seperti 30 saya tulis di sini, B2 seper 40, B3 misalkan seper 20. Yang dipasok oleh perusahaan B1 1000, B2 2000, B3 3000, jadi jumlah totalnya 6000 semua ya.
Nah, kalau A ini kita definisikan rusak, peluang rusak itu, nah ini bisa Anda terima ya. Berarti ini peluang yang terambil itu adalah yang rusak, adalah peluang jumlah dari, kan B1, B2, B3 itu independen berarti ya, karena dia partisi ya. Peluang BI irisan A, maksudnya apa tuh? Peluang barang itu berasal dari perusahaan BI dan dia rusak. Nah, ini cara menghitungnya, kalau menurut rumus yang pertama tadi, peluang BI dikali dengan peluang rusak, dia berasal dari BI. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang 1/30, 1/40 gitu ya, 1/20, sementara BI ini adalah peluang BI yang terpilih ya, peluang barang yang terpilih itu adalah BI, berarti BI di situ kalau B1 berarti ada 1000 ya, 1000/6000, kemudian dikali dengan peluangnya 1/30 ya, peluang dia rusak dan dia berasal dari B1, 1/30 dikali dengan 1000 jumlahnya. Kemudian yang kedua itu ada 2000 dikali dengan 1/40 ya, Anda tulis itu. Kemudian yang ketiga itu peluang B3, B3-nya berapa tadi? 3000/6000 ya, 3000/6000 dikali 1/20. Jadi itu yang dijumlahin ya. Itu dikatakan dengan peluang untuk mendapatkan A itu, peluang A itu. Suatu event di dalam ruang-ruang yang terdiri dari gabungan partisi-partisi ya. Kalau saya kasih contoh tadi apa? Ada perusahaan B1 pemasok, perusahaan B2 pemasok, perusahaan BK pemasok barang ya, di jumlahnya 1000 tadi, B2 2000, B3 3000 ya. Peluang rusak B1 itu dari pengalaman kita 1/30, ini 1/40, ini B3-nya 1/20 ya. Nah, itu tadi nanti ya, ngitungnya begitu ya. Ini ada aturan rules yang kedua. Kejadian-kejadian B1, B2 sampai BK ini adalah partisi dalam ruang sampel S sehingga peluang BI itu tidak sama dengan 0 untuk I 1, 2 sampai K. Maka untuk setiap event A dari S IPA tidak boleh sama dengan 0. Kenapa gitu? Peluang event A. Kalau tadi saya mengatakan B1, B2, B3 itu perusahaan pemasok ya. A itu dikatakan rusak. Jadi kalau ini maksudnya apa? Peluang BR strip A itu adalah peluang benda yang kita ambil itu, kalau yang rumus yang pertama tadi berarti cuma peluang A aja yang dicari, peluang A yang dicari ya. Peluang A itu berarti peluang rusak ya. Peluang rusak dari semuanya. Dan kalau peluang BR strip A ini artinya berapa peluang BR ini tadi berarti perusahaan pemasok ya. BR itu bisa B1, B2, B3 yang kita punya tadi. Berapa peluang perusahaan benda yang dipasok itu berasal dari BR dan dia sudah diketahui rusak ya. Jadi kalau kita sudah mengambil sesuatu yang rusak, kita akan bisa menentukan berapa peluang dia berasal dari B1, B2, B3. Oke, paham tuh? Wah, saya lupa login tadi ini ya. Sebentar ya. Saya bisa nggak sekarang? Halo, masih monitor? Ya, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Pak, masih, Pak. Login dulu sebentar, lupa tadi harusnya Anda ingatin ya, jam 7:30 tadi ya.
Oke, masih monitor ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Jadi ini tadi kalau B1, B2, B3 sampai 3 aja ya. Tapi nanti saya lengkapin itu ya soal-soalnya, nanti Anda harus bisa kerjakan ya. Jadi kalau B1, B2, B3 itu memasuk ke suatu perusahaan, kemudian jumlah barangnya berapa, dan kemudian peluang rusak biasanya ada pengalamannya ya. Peluang rusak dari B1 itu sekian, nah itu dikatakan peluang rusak strip B1 gitu ya. Kemudian peluang rusak dari B2 gitu ya. Nah, kemudian kita akan bisa menentukan kalau suatu benda itu sudah diketahui rusak, A-nya rusak tadi ya. Nah, berapa peluang yang rusak itu berasal dari B1, B2, B3 ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi soalnya nanti dalam latihan. Ada contohnya di sini. Ini misalkan Z merupakan event hasil tes positif ya, dan I adalah I itu apa itu? Yang di kejadian sakit ya. Kemudian informasi sebelumnya memberikan bahwa probability dari event-event peluang dari I itu 0,001, kemudian peluangnya apa nih? Apa maksudnya nih? I strip berarti ya? Berarti peluang I strip adalah 0,999, ini kalau ditambahin jadi 1 gitu ya. Kemudian peluang Z strip I itu 0,92, dari mana? Jadi peluang orang itu positif, peluang dia positif tapi dia berasal dari yang sakit itu 0,92. Peluang Z orang yang positif, peluang orang yang positif tapi dia tidak sakit. Nah, ini cocok sekali sama kondisi sekarang ini ya. 0,04. Oke, dan sejauh ini kita belajar gimana Anda bacaan ini? Peluang dia positif 0,001. Kemudian kalau dia tidak positif berarti negatif dong ya. Yang negatif 0,999. Kemudian peluang dia itu positif, tapi diketahui itu sakit, udah diketahui dia sakit ya, 0,92 ini dari mana? Coba. Ada yang bisa hitung nggak? Atau sudah diketahui seperti itu gitu ya? Peluang Z, mana tadi? Peluang Z strip I itu adalah peluang Z irisan I dibagi dengan peluang I berarti ya, peluang I. Ada hubungannya nggak? Z irisan I dengan gimana? Gimana komennya nih? Peluang yang positif tapi dia diketahui sakit. Ini peluang dia positif, dari peluang dia positif tetapi diketahui dari sakit ya, dari orang sakit. Kemudian ini peluang dia positif tapi dari orang yang tidak sakit gitu ya, 0,004. Mungkin ini given kali ya. Kan saya lihat rumusnya kok tidak cocok ini. Iya, kayaknya itu diketahui, Pak. Ya, given. Kemudian yang dipertanyakan sekarang gimana maksudnya? Peluang I strip Z maksudnya apa? Peluang orang yang sakit, ini sakit tadi ya, sakit, dan dia itu
positif ya. Betul gitu. Peluang orang itu sakit tapi dari yang positif. Z itu ada yang positif, itu adalah orang yang dites adalah sakit. Orang dites adalah sakit. Jadi membacaannya kemana? Peluang probability dari orang itu sakit, strip Z. Kalau cuma memasukin ke rumus kayaknya tidak susah ya. Kalau ini ditambahin tinggal Anda kali-kalikan saja kan gitu maksudnya. Cuman yang saya tekankan di sini maksudnya gitu. Maksudnya ini apa gitu. Apa maksudnya nih peluang I strip Z? Peluang orang yang dites itu sakit, tapi ini udah terjadi duluan gitu ya. Z-nya itu dari kalangan orang yang positif gitu. Peluang orang itu sakit tapi dari kalangan orang yang positif. Paham? Jadi Z-nya ini udah terjadi duluan gitu ya. Jadi seolah ngambil peluang itu dari Z itu. Nah, belum lagi kalau nanti saya tanya Anda peluang 0,0225 ini maksudnya apa gitu ya. Ini kalau dikali-kalikan jadi berapa nih? 225 dari 10.000 ya. 10.000 ya. 10.000 kemungkinan. Apa maksudnya gitu? Kemungkinan. Apa maksudnya itu? Peluang orang yang terpilih itu sakit, tapi dari yang positif ya. Mungkin nggak ada dokter di sini. Peluang yang terpilih itu adalah orang yang sakit, tapi diketahui dari orang yang positif gitu ya. Nanti mungkin bisa juga dihitung peluang I strip ya. Ini I strip harusnya ya, I strip Z gitu ya. Nah, mungkin bisa juga pakai rumus ini. Masih ada kuliah habis ini ada nih? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cuma satu ini aja ya? Iya, Pak. Jadi ini lanjutin ya, ini cocok sama Anda nih kayaknya ya. Mungkin kalau ini Anda yang harus ngajarin saya nih. Seorang ahli ekonomi, jadi dia memperkirakan apa itu peluang US dollar itu, gimana nih maksudnya nih? Di dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, US dollar memiliki peluang 0,7. Maksudnya apa? Dalam ekonomi moderat, peluangnya adalah 0,4. Kemudian kalau ekonomi itu lemah, peluangnya 0,2. Kemudian selama suatu periode peluang ekonomi tinggi tumbuh 0,3. Maksudnya gimana tuh ya? Peluang moderat itu 0,5 dan peluang ekonomi dalam keadaan pertumbuhan ekonomi rendah itu 0,2. Jadi kan dolar itu diapresiasi pada periode sekarang, berapa peluang
experiencing a period. Gimana maksudnya tuh? Kalau hitungnya kayaknya mudah sih, tinggal masukin angka-angkanya saja ya, cuman menentukan 0,7, 0,4 itu maksudnya apa gitu ya? Gimana tuh? Jago ekonomi siapa di sininya? Jago ekonomi semua harusnya Anda ya. Maksudnya 0,7 itu apa? Mungkin kenaikan dolarnya, Pak. Oke, kenaikan nilai dolar pada pertumbuhan ekonomi tinggi gitu ya. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi moderat, kalau moderat itu kayak gimana ya? Biasa-biasa saja gitu ya. Pertumbuhannya 0. Kemudian pada keadaan ekonomi yang sedang lesu, itu pertumbuhannya 0,3. Kemudian yang 0,3 maksudnya ini apa? Selama kemungkinan pertumbuhan ekonominya tinggi itu 30%, 0,3 Pak peluangnya kemungkinannya. Oh, bisa. Jadi bisa terjadi pertumbuhan itu 0,3 pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi kan gitu ya. Iya. Iya. Jadi enggak cuma 0,7 gitu ya. Jadi 0,7 itu apa maksudnya tuh? 0,7 itu peluang nilai US dollarnya itu naik ketika keadaan ekonominya sedang tinggi, Pak. Pertumbuhan ekonominya sedang tinggi. Jadi ini kalau peluang ekonomi rendah, kalau peluang ekonomi tinggi, bisa juga pertumbuhannya itu dari 0,3. Jadi gimana kita menuliskan peluang ini peluang besar ya. Dan juga kalau dia moderat itu bukan cuma 0,4, bisa juga 0,5 katanya. 0,2. Kalau dolar itu diapresiasi pada periode sekarang, berapa probabilitas gimana menerjemahkan ini? Experiencing a period of high economic growth. Sayangnya tidak ada keterangannya di sini ya. Nggak ada keterangannya di sini. Mungkin Anda bisa tanya nih sama dosen apa tuh? Ini ekonomi apa namanya nih ya? Ekonomi makro ya? Makro apa mikro itu? Makro ya? Mungkin saya nggak paham. Oke, saya kira mungkin kuliah kedua ini cukupkan sampai segitu ya. Mungkin tinggal satu ini yang belum tidak ada keterangannya. H itu apa, mungkin H itu apa itu. Mungkin Anda bisa tanya nanti sama dosen ekonomi makro ini itu. Ya.